Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di Diundika Channel. Sekarang kita ditemenin sama Upin Ipin, teman-teman. Ini antara kalian ada yang nonton videonya ya, yang sebelum pas mereka lahir itu. Ini mereka udah gede, teman-teman. Iya. Halo. Ini blue, ini black. Tapi blacknya lebih sering dipanggil hitam, teman-teman, karena dia hitam. Oh ya, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share juga. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang belum nonton videonya, yang butuh informasinya di channel ini. Silahkan berbagi informasi gitu ya. Buat teman-teman yang udah subscribe dan udah support channel ini selama ini, hatur nuhun. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing soal hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya dihindari, jangan dilakukan pada saat kucing sedang mencret atau diare. Banyak yang suka nanya di komen, boleh nggak bang kalau kucing diare diginiin, dikasih ini, dikasih itu, gimana sih bang, gitu kan? Tapi sebenarnya di sini saya hanya berbagi sebagai cat lovers juga, bukan sebagai profesionalnya. Saya berbagi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi aja. Balik lagi ke kalian gitu, mau diikutin atau enggak itu ya, balik lagi ke pribadi kalian masing-masing gitu ya. Oke, kita mulai aja. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya dihindari pada saat kucing sedang diare atau mencret. Duduk aja di sini. Ya kelihatan juga sih ya. Udahlah, suruh mereka main aja situ ya. Nah, main. Biar nggak ganggu teman-teman, biar mereka main. Buat yang belum nonton video saya soal pengobatan diare, silahkan simak video yang satu ini dan yang satu ini ya. Di sana saya berbagi berbagai macam rekomendasi obat-obat diare atau treatment untuk diare atau mencret gitu ya. Silahkan disimak aja dulu. Siapa tahu informasi yang bermanfaat gitu ya. Tapi ini versi saya pribadi ya teman-teman. Mungkin akan berbeda dengan versi kalian. Mungkin juga akan berbeda dengan pengalaman kalian. Berbeda dengan versi dokter. Jadi saya menyimpulkan hal-hal ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Saya menerapkan ini untuk kucing-kucing saya kalau kucing saya sedang mencret atau diare gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kucing sedang mencret atau diare sebaiknya jangan dimandikan ya. Ini sering banget banyak yang nanyain nih, bang boleh nggak sih kalau kucing diare dimandiin? Kucing saya tuh kotor, bau gitu, tapi dia lagi diare parah gitu ya. Jawabannya nggak boleh teman-teman kalau versi saya ya. Sebaiknya kucing yang sedang mencret atau diare itu jangan dimandiin gitu ya. Kalaupun dia kotor banget, bau, belepotan gitu ya, namanya juga lagi mencret atau diare ya, sebaiknya dilap aja dengan air hangat. Dan caranya yang paling praktis menurut saya adalah teman-teman disisirin dulu pakai sisir sampai bersih kotoran-kotoran yang menggumpal, yang menempel, bulu-bulu yang menggumpal bersama kotoran gitu ya. Setelah bersih baru dilap dengan lap air hangat. Setelah itu dikeringkan di hair dryer gitu ya sampai benar-benar kering gitu ya. Karena kalau misalkan kita langsung dilap dengan lap air hangat, nanti kotorannya malah lumer gitu. Yang nempel di bulu itu malah makin susah untuk dilepas gitu. Karena dia makin nempel dan lumer kan gitu kan. Oke gitu ya. Kenapa nggak boleh dimandiin? Karena pengalaman saya, kucing saya pernah dulu diare karena kotor. Saya mandiin, setelah dimandiin dia malah ngedrop teman-teman. Dia jadi nggak mau makan, dia jadi benar-benar murung, mencretnya makin parah. Akhirnya saya bawa ke dokter dan dokter bilang, kenapa dimandiin gitu ya, seharusnya jangan dimandiin. Kalau kucing lagi sakit apapun itu sebaiknya jangan dimandiin gitu ya. Diusahain aja dia bersihnya sebersih-bersihnya kita kucing lagi sakit aja gitu ya. Jangan berharap kucing lagi sakit tuh dia akan cantik kayak mau kontes gitu ya. Namanya juga lagi sakit, manusia pun kalau lagi sakit pasti lusuh ya. Membersihkan seperlunya aja gitu ya, nggak usah dimandiin dulu gitu ya. Terus yang kedua, kalau kucing lagi mencret atau diare, sebaiknya hindari dia berada di suhu yang dingin atau di tempat yang dingin. Jadi kalau misalnya kucing lagi mencret atau diare, sama halnya dengan dimandikan tadi, takutnya dingin itu yang malah membuat dia kedinginan lalu makin drop gitu ya. Selain jangan dimandiin, juga jangan sampai kucingnya kedinginan gitu ya. Jadi pastiin dia tetap hangat, berada di ruangan yang hangat atau di tempat yang hangat. Sebaiknya dikandangin dulu aja biar nggak belepotan juga, terus biar dia tetap hangat, dialasin kain atau koran, dikasih bolham 5 watt kalau misalkan suhu tubuhnya di bawah normal gitu ya. Kalau misal demam ya jangan gitu. Kalau misalkan di bawah normal, suhunya dingin, sebaiknya dikasih bolham gitu ya, biar kucing tetap hangat, tetap nyaman dan gak stres gitu ya. Karena kalau misalkan dia kedinginan, dia gak nyaman, dia stres, itu akan makin memperparah keadaannya gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga, yang sebaiknya jangan dilakukan pada saat kucing lagi diare atau mencret adalah jangan memberikan produk susu teman-teman. Produk susu apapun ya menurut saya mah ya, menurut saya pribadi, kecuali ASI ya. Kemungkinan ada juga yang maksudnya nggak ngaruh gitu ya. Tapi kalau menurut saya ambil aman aja. Kalau misalkan kucing lagi diare, sebaiknya kan kalau kucing diare kita kasih makanannya yang seperti tempe gitu ya. Daripada kasih susu, lebih baik kasih jus tempe teman-teman, atau tempe rebus campur wet food. Wet foodnya juga lebih bagus kalau pakai wet food yang khusus untuk diet diare gitu ya, seperti ide atau kasih gastro yang kayak gitu ya. Jadi lebih aman seperti itu. Misalkan kasih susu-susu yang susu manusia gitu, itu jangan ya teman-teman ya. Sebaiknya hindari dulu aja gitu ya, jangan memberikan produk-produk susu dulu gitu ya. Ini menurut saya pribadi ya. Terus yang keempat teman-teman, sebaiknya jangan memberikan makanan baru
terutama makanan-makanan pabrikan yang baru pada saat kucing lagi mencret, kecuali itu makanan memang punya kandungan yang bagus untuk pencernaan. Boleh ya, walaupun maksudnya itu makanan baru, mereka selama ini belum pernah makan itu, tapi kan memang itu udah dirancang khusus gitu untuk kesehatan pencernaan gitu ya, jadi nggak apa-apa. Yang saya maksud di sini, jangan memberikan makanan baru dalam artian gini, kucing lagi mencret malah ganti makanan gitu ya. Kucing nggak lagi mencret aja, biasanya kalau kita ganti makanan itu bisa jadi kucing kita mencret, terlebih kalau kita tidak mengikuti prosedur 25-50-75-100 itu ya, yang mix dengan makanan lama secara berangsur itu. Nah, terlebih kalau kita tidak mengikuti prosedur itu. Jadi jangan menggantikan makanan dulu ke makanan biasa lain atau produk-produk makanan lain, kecuali makanan diet khusus untuk mencret atau diare ke kucing yang sedang mencret atau diare. Gitu ya kesimpulannya ya. Semoga bisa dipahami ya, agak ribet ya jelasinnya. Terus yang kelima, teman-teman, jangan memberikan makanan-makanan yang berbumbu pada saat kucing sedang mencret. Misalkan nih, kucing kita biasa kalau kita lagi makan kan suka nyemper tuh. Misalkan kita makan ayam goreng, mau minta kita kasih gitu ya. Kita makan tempe goreng, mau minta kita kasih gitu ya. Dan kucing kita fine-fine aja, sehat-sehat aja gitu ya, karena dia lagi sehat gitu ya. Tapi kalau pada saat kucing kita lagi mencret, sebaiknya hindari dulu atau jangan dulu kasih makanan-makanan sembarangan seperti itu ya. Terutama makanan-makanan yang berbumbu, teman-teman ya. Karena dalam kandungan makanan-makanan manusia kan ada mericanya, kadang ada cabenya, ada micinnya, ada rempah-rempah lain, bumbu-bumbu lain yang mungkin nggak cocok untuk kucing atau yang mungkin bisa memicu kucing mencret, terlebih pada saat kucing sedang mencret atau diare gitu ya. Jadi hindari dulu aja lah, jangan dikasih dulu demi kebaikan, toh dia punya makanannya sendiri gitu ya. Saya lebih mengutamakan kucing saya sehat daripada mengutamakan nggak tega gitu ya. Kecuali kalau misalkan kucing yang memang kucing sehat gitu ya, nggak lagi mencret dan memang dia udah terbiasa kayak kucing-kucing domestik biasanya ya, kita kasih apapun juga ya anteng-anteng aja sih ya, sehat-sehat aja gitu ya. Itu tadi 5 hal utama yang sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan pada saat kucing sedang mencret, versi saya pribadi ya. Jadi nggak usah didebatin ya, saya terapkan itu ke kucing-kucing saya dan alhamdulillah kucing-kucing saya sejauh ini saya sehat aja, dan kalaupun sakit gampang sembuhnya, alhamdulillah teman-teman gitu ya. Kalau dulu saya tuh kayak sebulan tuh pasti ada aja yang ke dokter, rasanya tuh nggak pernah lah dalam setahun tuh kucing saya nggak ada yang mati gitu ya. Kondisinya saat itu memang saya belum mengerti apa-apa, tapi beberapa tahun terakhir ini karena banyaknya pengalaman-pengalaman buruk gitu ya, akhirnya saya berpikir bahwa kita itu sebagai owner gitu ya, kita harus mempunyai ilmu-ilmu dasarnya untuk kucing kita. Jadi ilmu-ilmu dasar untuk pengobatan, untuk kasih informasi dasar penyebab sakit, kalau sakitnya begini obatnya apa, penyebabnya apa gitu, harus kita tahu gitu ya. Minimal untuk penyakit-penyakit yang istilahnya langganan gitu ya, kayak mencret, muntah, demam, flu gitu kan, jamur kayak gitu ya, penyakit harian ya gitu ya. Jangan kan kucing, kita juga gitu ya kadang mengidap penyakit-penyakit harian seperti itu ya. Kita salah makan, kita jadi mules, jadi mencret gitu ya. Kita kehujanan, kita jadi demam, jadi flu gitu ya. Kita jarang mandi, jadi jamuran kayak gitu. Siapa yang malas mandi, ayo. Oke teman-teman, kita mau pamit. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jaga kesehatan kalian dan kucing-kucing kalian teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Upin Ipin mau lanjut main. Iya, mau main. Dia nggak suka nge-vlog teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.